Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Ardiansa, NIM 2018 dari kelas Politik Islam Asia Tengah A. Teman-teman pasti tahu negara yang namanya Kazakhstan, ya kan? Karena akhir-akhir ini Indonesia digemparkan oleh sosok wanita cantik asal negara tersebut. Yap, KK. Maksudnya Dayana. Seorang mahasiswi hukum asal Kazakhstan tersebut namanya tiba-tiba meledak dan dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia karena videonya yang viral bersama satu konten kreator bernama Vicky Naki melalui platform Ome TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang kisah percintaan mereka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang fakta-fakta menarik mengenai geopolitik dan geoekonomi negara tersebut, yaitu Kazakhstan. Pertama, kita harus tahu tentang geopolitik. Apa itu geopolitik? Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil itu akan berdampak langsung kepada politik suatu negara tersebut. Hal yang sama berlaku untuk sebaliknya ketika politik dapat berpengaruh terhadap geografi suatu negara. Singkatnya, geopolitik adalah ketika kondisi geografi suatu negara mampu mempengaruhi politik negara tersebut. Informasi umum mengenai Kazakhstan. Kazakhstan merupakan satu dari 5 core state yang ada di dalam wilayah Asia Tengah. 4 wilayah lainnya adalah Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Core state diartikan sebagai negara-negara utama atau negara inti. Terdapat negara lain yang disebut dengan peripheral state yang posisinya berada di pinggiran wilayah Asia Tengah. Satu dari peripheral state adalah Iran. Banyak diskusi yang menyebutkan bahwa Iran itu adalah bagian dari Timur Tengah. Namun Iran juga dapat dimasukkan ke dalam wilayah Asia Tengah seperti itu. Fokus kita dalam pembahasan ini adalah negara Kazakhstan. Ibu kota Kazakhstan adalah Astana. Wilayah dengan luas 1.200 km tersebut berdiri di atas padang rumput terluas di dunia. Fakta menarik lainnya adalah Astana juga dikenal dengan kota bangunan yang futuristik. Ini beberapa contoh gambaran. Dilihat dari segi wilayah, Kazakhstan merupakan negara paling luas dan menariknya, Kazakhstan termasuk ke dalam 10 negara terluas di dunia. Nah, Kazakhstan sendiri menempati posisi ke-9. Jika dibandingkan dengan Indonesia, Kazakhstan 800.000 km persegi lebih luas dari Indonesia. Luas wilayah Kazakhstan adalah 2,7 juta kilometer persegi dan luas Indonesia adalah 1,9 juta kilometer persegi. Dengan wilayah yang luas tersebut, Kazakhstan memiliki jumlah penduduk sebanyak 16 juta. Bisa dibayangkan betapa kecilnya kepadatan penduduk di sana. According to Pak Surwandono, dosen pengampu mata kuliah ini, jika kita kehabisan bahan bakar atau ban kita bocor di tengah jalan, akan sangat sulit untuk menemukan orang atau mendapatkan pertolongan. Sebagian besar negara-negara di Asia Tengah menggunakan sistem republik presidensial, termasuk Kazakhstan, walaupun ada yang menggunakan republik parlemen, yaitu Kyrgyzstan. Sebagian besar pemerintahan negara-negara di area Asia Tengah, di wilayah Asia Tengah, menggunakan sistem pemerintahan republik presidensial, walaupun ada yang menggunakan
sistem republik parlemen itu hanya satu, yaitu Kyrgyzstan. Budaya politik di kawasan Asia Tengah, khususnya Kazakhstan, menggunakan budaya politik parokial, di mana peran pemimpin itu sangat dominan dan cenderung otoriter. Budaya politik parokial juga dicirikan dengan masyarakat yang masih tradisional. Masyarakat juga cenderung bergantung kepada pemimpin. Oleh karena itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam perpolitikan sangatlah rendah. Masyarakat tidak memiliki banyak minat pada sistem politik karena politik di sana dianggap sebagai hal yang bersifat normatif. Mata uang Kazakhstan adalah tenge Kazakhstan. Satu tenge Kazakhstan sama dengan 33,32 rupiah. Suhu rata-rata di Kazakhstan adalah 9 derajat Celcius dengan suhu tertinggi mencapai 25 derajat Celcius. Namun, suhu terendah di wilayah Kazakhstan adalah minus 8 derajat Celcius. Suhu tertinggi di Kazakhstan sama dengan suhu terendah di wilayah Aceh. Dalam artian, jika menurut penduduk Kazakhstan 25 derajat itu panas, menurut penduduk Aceh 25 derajat itu adalah dingin karena suhu terendah di Aceh. Dalam geoekonomi ini akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi geografi suatu negara dapat mempengaruhi perkembangan politik dalam negara tersebut. Dimulai dari kualitas perdamaian. Kazakhstan merupakan negara dengan tingkat perdamaian tertinggi di wilayah Asia Tengah. Kazakhstan menduduki peringkat ke-70 ranking dunia. Yang posisi pertamanya itu adalah Iceland dengan negara paling damai di dunia. Sedangkan Indonesia sendiri berada di posisi 49 dunia. Terdapat fakta menarik mengenai ibu kota Kazakhstan, Astana. Astana ini akhir-akhir ini berubah nama menjadi Nur Sultan pada tahun 2019. Pada tahun 1999, kota tersebut meraih penghargaan Kota Perdamaian oleh UNESCO dan menjadi simbol bagi kemerdekaan Kazakhstan. Memang jika dilihat dari peringkat keseluruhan dunia, Kazakhstan bukanlah negara paling damai. Namun jika dilihat dalam konteks Asia Tengah, Kazakhstan merupakan negara paling damai. Maka dari itu, kalau teman-teman semua pengen vacation ke daerah Asia Tengah, Kazakhstan merupakan salah satu pilihan terbaik untuk negara paling damai. Yang kedua adalah demokrasi indeks. Kazakhstan menempati posisi kedua dari 5 negara dalam wilayah Asia Tengah, dan semua negara tersebut rata-rata berada di ranking 100 ke atas dunia. Demokrasi di sana tergolong rendah karena kondisi geografi dan masyarakat yang klinistik atau berkubu-kubu. Solidaritas antara masyarakatnya itu sangatlah tinggi, namun pemikiran mereka hanya berfokus kepada a group of people, bukan individu. Sehingga jika berbicara tentang individu dan memperjuangkan hak-hak individu, sulit untuk bertahan dan hidup di Kazakhstan. Tidak ada kebebasan berpendapat, bahkan demonstrasi pun jarang terlaksana di sana. Pembahasan terakhir dalam geoekonomi Kazakhstan ini adalah HDI, Human Development Index. Meskipun tingkat perdamaian dan demokrasi di wilayah Asia Tengah khususnya Kazakhstan itu bisa dibilang rendah, namun Human Development Index Kazakhstan dan negara Asia Tengah lainnya itu bisa dibilang tinggi, bahkan melebihi Indonesia. Pelayanan sosial seperti biaya rumah sakit dan sebagainya ditanggung oleh negara. Pendapatan per kapita juga tinggi, oleh karena itu tingkat kemakmuran di Kazakhstan sangatlah besar. Sekian pembahasan tentang fakta-fakta menarik mengenai geopolitik dan geoekonomi Kazakhstan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.